melihat perkampungan gaib. Dibilang kuntilanak bukan, sundel bolong bukan, wiwi gombel bukan. Cuman lidahnya menjulur sampai ke bawah dan matanya seperti sipit ya bang, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bogor nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih Bang Muji. Siap bang. Apa kabar Bang? Baik, siap. Nah di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih Bang? Gunung Salak. Di Gunung Salak. Pendakian kedua gua di Gunung Salak. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu Bang? 2018. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Muji ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gini bang, 2018 pertama kali gua memuncak naik ke Gunung Salak di tahun 2018 perdana, tapi gua gagal muncak waktu itu karena ada salah satu teman gua yang membawa barang-barang yang terlarang. Ya, contohnya seperti itu. Nah, karena kan gua orangnya penasaran bang. Nah, gua pengen tahu Puncak Manik itu seperti apa sih? Nggak kata orang kayak gini. Gue pengen ngebuktiin sendiri. Nah, 3 bulan setelah gue gagal daki Gunung Salak, akhirnya gue naik lagi bang. Cuman pada saat itu gue cuman berdua sama si Aris lagi. Iya. Karena dia anak Akamsi situ bang. Kebetulan Aris ini kan anak Akamsi situ ya bang ya. Jadi Gunung Salak tuh kayak rumah bagi dia kan. Gitu. Dia apal medan, jalur situ dan situasi situ dia apal semua lah. Jadi gini bang awalnya. Karena gua merasa punya utang waktu pendakian pertama gua itu gua gagal sampai Puncak Manik. Akhirnya gua ngubungin Aris kan. Aris, gua pengen muncak lagi ke Salak. Gua pengen sampai Puncak Manik. Lewat telepon kan waktu itu. Nah di telepon tuh Aris bilang sama gue, lu nggak kapok katanya. Nggak, gue harus sampai Puncak Manik. Di telepon tuh Aris main ketawa. Nah gue suka gaya lu. Oke, atur waktu. Oke, minggu depan kita naik. Siap. Cuman kita berdua aja. Jadi nggak ngajakin yang lain, cuman kita berdua aja. Nah singkat cerita, minggu depannya gue kan ke rumahnya Aris dulu nih, Cidahu, buat nyiapin logistik, prepare barang-barang lah, nyiapin keperluan. Nah karena Aris itu orangnya nyantai ya, karena dekat mungkin nggak dia dari base camp Cidahu ke rumahnya kan deket ya, jadi nyantai lah kita, banyak ngobrol di rumah. Akhirnya kita berangkat itu setelah zuhur bang. Agak siangan. Nah, beres perizinan ke pos Simaksi, kita berdua lanjut kita. Tapi sebelum checkpoint pertama pintu rimba, kita berdoa dulu berdua supaya diselamatkan dalam perjalanan naik maupun turun. Jangan lupa beres berdoa, oke lah, lanjut kita perjalanan nih. Nah tahu sendiri kan bang, awal masuk pintu rimba jalur Salak tuh satu masih rimbun ya. Masih rimbun, treknya juga mantep banget dah. Awal pendakian dari checkpoint pertama, ya dari pintu rimba nggak ada hal-hal yang aneh sih, biasa aja, normal aja gitu. Nah
Sampailah kita Simpang Bajuri. Karena kita jalannya nyantai, jadi kita kesorean juga bang di Simpang Bajuri. Nah, agak kesorean. Nah, Aris tuh nawarin gua, mau main dulu nggak ke Kawah Ratu? Tanya. Kata gua, emang deket Riz? Udah, ayo ikut aja. Tanya. Akhirnya kita ke Kawah Ratu dulu bang. Ke Kawah Ratu dulu. Nah, Aris menjelaskan nih sama gua, Ji, tuh kalau jalur itu dari Pasirengit ya. Itu jalurnya dari Pasirengit, dari ke situ tuh dia nunjukin lah arahnya sama gua. Nah, kita akhirnya foto-foto lah di Kawah Ratu sama Aris tuh, gua berdua gantian kan foto-foto. Nah, terus biasalah sebat dulu lah sambil nongkrong. Nah, lagi asik-asiknya gua ngobrol, gua lihat sosok di belakang Aris, cewek bang, cuman lagi gendong bayi. Rambutnya terurai ke depan, untuk wajah nggak begitu jelas, cuman posisinya lagi gendong bayi. Pakaiannya lusuh banget. Gua nggak ngerti ya makhluk apa. Yang jelas gue pas udah lihat makhluk itu, gua nunggu gitu, nunduk, terus gue pas gue lihat lagi udah nggak ada. Akhirnya gue ngajakin Aris buat cabut dari tempat itu. Nah, cabutlah dari tempat itu. Nah, Aris sempat nawarin nih, kita mau, karena ini udah sore nih, mau camp dulu di Simpang Bajuri, apa kita mau lanjut ke atas? Nah, gue kan nggak mau buang waktu ya, udah lanjut aja Riz, kata-kata. Benar nih, serius nih katanya. Serius, ya udah lanjutlah kita. Punya lanjut. Nah, nggak ada bang, awal itu gue normal-normal aja Maris jalan tuh, nggak ada gangguan apa-apa. Nah, sampai di jalur di pertengahan sebelum gue nyampe ke Puncak Bayangan bang. Di situ gue melihat samping jalur perkampungan bang. Jadi di perkampungan itu yang gua lihat bang ya, rumah-rumahnya rumah-rumah panggung zaman dulu. Dan di situ ramai banget, banyak orang-orang. Nah, orang-orang yang ada di sekitaran kampung itu berpakaiannya berpakaian zaman dulu bang. Tapi gue nggak takut bang waktu lihat perkampungan itu bang, nggak merasa gue takut. Nah, emang gue nunduk, tapi gue nggak aneh, karena gue pernah dibawa ke kampung itu 3 bulan yang lalu waktu gue perdana naik Gunung Salak. Dan di gerbang kampung itu, jadi kampung desa tapi ada gerbang kayak gerbang gitu bang, kayak gapura. Nah, kayak gapura gitu. Gua melihat lagi sosok nenek-nenek yang waktu gua ketemu 3 bulan yang lalu waktu gua naik Salak. Jadi tatapannya tajam, masih tajam sama gua, dengan senyumannya yang menyeringai bang. Di situ gua baru ngerasa takut bang. Cuman gua bismillah aja. Udah, gue ngikutin Aris aja, karena Aris kan posisi depan ya, gue di belakangnya, gue jalan aja ngikutin dia, terus gue jalan. Nah, singkat cerita, akhirnya gue nyampe di Puncak Bayangan. Di situ kita break lama. Nah, santai lah di situ. Itu hari udah dibilang gelap-gelap ya bang ya, satu pohon-pohon di situ gede-gede banget ya, rimbun banget ya. Nah, gue break istirahat di situ bang. Nah, kan Aris sempat nanya nih sama gue, lu masih inget kak 3 bulan yang lalu, katanya. Oh iya, gue masih inget, kita gagal kan di sini. Iya, kita gagal. Mau kita gagal lagi yang kedua kalinya? Enggak, gue harus sampai Puncak Manik. Karena gue tekad gue udah kencang banget, apapun yang terjadi gue harus sampai, nggak mau gagal lagi. Gue bismillah. Oke, kata dia tuh, siap.
Nah, tapi Aris ngasih tahu nih sama gue, tapi nanti kita ziarah dulu ya katanya. Di makom yang Gunung Salak katanya. Oh iya, ayo. Nah, lagi asik-asik ngobrol nih Bang nih. Lagi asik-asik ngobrol. Itu kan posisi gue, Aris gini, duduk belah sini, gue gini. Nah, di belakang Aris, di atas pohon nih, kayak dari atas mau turun ke bawah, gue lihat sosok Bang. Dibilang kuntilanak bukan, dibilang sundel bolong bukan, tapi lidahnya menjulur ke bawah. Dan matanya tuh sipit seperti gini. Di situ kan gua kaku ya, bengong ya. Harus ngelihat tingkah laku gua kayak yang aneh. Dia kenapa kan Aris nanya sama gua, kenapa lu? Gua cuma nunjuk gini. Pas Aris ngebalikin mukanya, dia juga lihat Bang ternyata. Pas dia lihat, dia ambil ranting tuh Bang yang ada di situ, dia lempar. Wah. Setelah dia ngelempar makhluk itu, kan gue keadaan masih gue dibilang shock ya ngelihat kayak gitu ya. Tangan gue tarik sama dia, ayo lanjut jalan. Udah, dia nggak akan ngejar katanya. Tenang aja udah, ayo buru katanya. Gak usah lama-lama di sini katanya. Akhirnya gue ikutin Aris lah, jalan terus. Nah, sampailah kita tanjakan setan Bang. Tanjakan setan. Nah, gue 3 bulan yang lalu itu gue gagal di situ Bang. Ya, yang buat ada sesuatu hal yang buat gue turun lagi lah. Nah, Ji ingat ini tanjakan setan, ingat. Gitu. Siap. Lu dulu apa gue dulu yang naik? Terserah. Kata Aris, gua dulu lah. Ntar gua bantu lu di atas. Kan pakai tali tuh Bang, naiknya harus pakai tali ya. Nah, Aris duluan tuh. Dia cepet banget tuh naik ke atasnya tuh. Akam sih jago ya. Oh, Akam sih lah gitu. Nah, karena kan kalau gua kan baru lah ya. Nah, di atas Aris manggil, "Ayo siap belum?" Kata gua, "Siap, oke, aman." Nah, naik Bang gua. Dibantu sama dia di atas. Pas lagi gua naik itu, tiba-tiba kaki gua ada yang narik Bang. Ada yang narik seolah-olah membuat gua jatuh. Cuman gua kuat gua megang tali itu. Pas gua lihat, ya siapa yang narik kaki gua? Sosok nenek-nenek itu Bang. Waduh. Jadi kok gua pikir itu nenek-nenek itu masih penasaran sama gua. Kan gue coba untuk ngelepas ya, tapi susah banget Bang, cengkeramannya Bang. Bahkan itu tatapannya lebih parah Bang. Gitu. Tahu kan senyuman kayak nenek malampir kayak gitu? Gitu, Senyuman jahat gitu ya. Nenek kayak gitu. Nah, di saat gue coba kan Aris bilang, "Lu kenapa?" katanya. "Riz, bantuin gue Riz, tarik gue." "Ya lu juga ini dong, jalan dong, jangan gua narik, ntar gua juga jatuh," kata si Aris tuh. "Udah malam lagi nih," kata. "Ya Aris, bentar Aris, lu kenapa sih ini nih?" Nah, pagi gua coba untuk ngituin kaki gua, ngelepasin kaki gua dari cengkeraman tangan nenek-nenek itu, tiba-tiba sosok harimau putih Bang datang, ngehempasin nenek-nenek itu Bang. Terlepaslah gua dari tangannya si nenek itu dari kaki gua. Di situ gua langsung naik Bang, cepet. Dan gua lihat ke bawah, dua sosok itu udah nggak ada. Nah, di situ, "Kenapa sih lu?" "Enggak," kata gua. "Ntar aja deh Riz ceritanya." "Oh ya udah, lu ada utang sama gua." Utang cerita maksudnya. Nah, ya udah, lanjutin jalan kan. "Ya udah, bentar lagi kita nyampe," katanya. "Masih sanggup gak lu?" "Sanggup gua." "Ya udah, ayo." Nah, akhirnya jalan terus, gua nanjak terus. Dan syukur alhamdulillah nih Bang, apa yang gua inginkan, apa yang gua cita-citakan, gua sampai lah ke Puncak Manik. Namun sebelum gua mendirikan tenda, nah Aris itu ngajakin gua untuk ziarah dulu ke makom Eyang Gunung Salak. Akhirnya kita ziarah dulu lah di situ, doa dulu, beres ziarah, langsung kita mendirikan tenda.
Nah di situ gue lihat ada beberapa tenda ya. Gue nggak salah ada 8 tenda lah di situ. Gue lihat mungkin orang-orangnya udah pada istirahat ya, udah pada tidur lah gitu. Biasa diriin tenda, masak-masak lah, biasa bikin kopi, masak mie dulu kalau nggak salah ya, masak mie dulu, udah besok mie, terus bikin kopi, ngerokok, misalnya. Udah gimana lu, seneng nggak sampai Puncak Manik? Seneng gua, tapi kan gua belum lihat keindahannya, kata-kata. Kan ini kan malam, ya nanti besok lah, kata. Sekarang mah istirahat dulu, kan capek juga, iya. Nah, karena udara makin lama makin dingin nih, akhirnya kita mutusin untuk istirahat. Yaudah istirahat lah, tidur, masuk tenda. Cuman itu tadi bang, gue susah untuk tidur. Susah untuk tidur, padahal capek tapi susah untuk tidur. Untuk tidur pulas itu susah. Nah itu bang, gue mendengar suara harimau bang, pas ada di samping tenda gue. Dan itu yang ngedengar bukan gue doang bang, Aris juga mendengar. Jadi gue sama Aris cuma tatap-tatapan. Lihat Aris cuman dia ngode pakai mata aja. Udah nggak apa-apa, tidur aja, menjagain kita kok. Ya udah, tapi kan tetap aja bang, ditidurin juga susah gitu. Sampai apa ya, sampai gua gimana ya, dibilang balik ke kanan, balik ke kiri, tengkurap, susah untuk tidur gitu. Akhirnya dengan tidur gua bisa tidur sendiri lah gitu ya, pulas sendiri lah. Besok paginya gua bangunin Aris kan, udah terang lah, kelihatan udah kayak terang gitu ya. Bangun sis, udah pagi nih. Gitu. Nah, gua kan buka tenda kan, buka tenda. Gua keluar kan, gua kan pengen lihat pemandangan puncak ya, Puncak Manik itu. Kan waktu gua nyampe ada 8 tenda kan di dekat tenda gua. Pas gua keluar dari tenda, semua tenda yang ada di Puncak Manik nggak ada. Jadi cuma tenda gua sendiri. Kaget kan gua. Riz, lu inget kan waktu kita naik, kita datang ada berapa tenda? Sekitar 8 tenda kan? Lihat malu. Dia cuma ketawa. Kata Aris gini, dari malam juga udah tahu. Itu bukan tenda biasa. Udahlah, nggak apa-apa lah, mereka nemenin katanya. Aduh, kata gue tuh kacau. Ada aja tiap ngelakuin pendakian, ada aja hal-hal yang di luar logika gitu bang ya. Nah akhirnya di situ gua foto-foto lah gua di tulisan Puncak Manik ya, Puncak Manik. Terus ya biasa nikmati pemandangan alam di atas sana kan ya. Wah indah banget ini. Gua nyampe juga akhirnya. Waktu 3 bulan yang lalu gua gagal, sekarang gua nyampe. Nah, gue nggak lama sih bang di puncak, sekitar 2 jaman kita turun. Namun sebelum turun, gue jarah lagi, izin pamit pulang. Pas gue datang ke makom, pas mau pamit pulang ya, jarah gitu mau pulang, itu gue lihat ada kakek bang. Berjubah putih di wedeng. Nah, dan gue nggak asing lihat kakek itu, nggak asing. Tapi di situ gue nggak sadar. Gue baru menyadari kakek itu di tahun 2019. Berarti setelah setahun kemudian lu baru sadar nih? Di tahun 2019 gue baru sadar. 19. Gue baru sadar. Dan siapa kakek-kakek yang ada di daerah situ? Jadi, oke. Gue ketemu kakek ada di situ. Biasalah gue upuk salam lah ya. Gue salaman, cium tangan. Mau turun katanya.
iya bah mau turun bah tapi mau jarah dulu, yuk silahkan. Nah gue dipersilahkan kan tuh, gue jarah dulu. Nah cuman yang aneh kan harusnya Aris juga cium tangan ya. Aris nggak, biasa aja gitu, cuman gue yang cium tangan. Nah beres doa pamit apa ya, balik gitu ya, kan gue pamitan kan sama abah di situ, kebetulan dia masih ada. Bah abdi pamit wih Jang, cing hari di jalan, berkah selamat ya. Sampai gue dielus kan, dielus diginiin aja ya. Cuman si Aris udah turun duluan gitu, si Aris jalan duluan lagi nih. Nah udahlah bah pamit ya bah, ya enggak, sok hati-hati ya, jalan lah. Gua ngejar Aris tapi alhamdulillah kekejar sama gua bang. Kekejar lah. Nah pas kita mau nurunin tanjakan setan, gua kan bingung nih, gua sempet agak apa ya, jatuh lah, terpelandir bang. Gua salah pijakan gua intinya. Nah pas gua mau turun ngelewatin tanjakan setan bang, gua hampir celaka bang. Nah, untung Aris kan duluan nih, udah turun duluan. Kata Aris hati-hati nih ya. Nah, gua salah pijakan bang, kepleset gua. Kan jalur situ kan tanahnya licin ya bang ya. Nah, kepleset. Untung ketahan Aris, kalau enggak gua celaka bang. Nah, alhamdulillah gua di situ. Nah, tadinya di pos bayangan puncak bayangan gua mau istirahat dulu karena gua ngelihat sesuatu yang kayak kuntilanak lidah menjalar, nggak jadi gue lanjut aja turun, lanjut aja Riz, turun Riz. Nah, iya turun aja udah katanya, turun, masih di jalur bang, kan gue ketemu kakek ya si Abah kan di puncak Manik ya, di pas jalur turun gue ketemu lagi sama si Abah itu. Cuman dia pakai topi camping. Oh, setelannya udah berbeda di atas ya? Kayak orang yang mau ngambil kayu bakar. Tapi dari janggut, dari ini, apa ya, dari raut wajah, dari janggut, mirip banget. Nah, gue deketin kan bang. Cuman si Aris terus aja jalan apa? Jalan ke bawah ya. Gue samperin kan, melipir gue. Bah, gue cium tangan, dia senyum. Nih Abah udah di sini lagi katanya. Dia senyum. Mohon, jangan hati-hati ya dia. Pokoknya hati-hatinya, kadeknya, cing hadenya, mohon dia. Sok lanjutkan jalan, lanjutin jalan. Nah, yang malam itu gua ngelihat kampung gaib, bukan dibilang kampung gaib lah ya. Itu di jalur itu gue ketemu bang sosok pendaki. Cuman cewek, lagi duduk di jalur, dan dia tuh ngalangin jalur gua mau lewat. Berarti ada di tengah nih. Aris udah di bawah tuh, gua ngeliat kan. Aduh, gua duduk di sini mbak, ada gak tuh, maaf mbak saya mau lewat. Diem aja, mbak maaf mbak saya mau lewat mbak, kalau duduk jangan di jalur mbak, ntar ada pendaki lain gimana. Itu si pendaki cewek itu langsung natap gua, kan tadinya kan dia ngebelakangin gua nih, duduknya gua, langsung dia balik gini, itu mukanya pucat bang, di selah ini matanya keluar darah. Kaget gua kan, astagfirullahaladzim. Itu gua nggak ambil pusing, gua langkahin tuh cewek tuh bang. Dan sempat pas gua lagi ngelangkahin tuh cewek, tangan si makhluk itu tuh nyentuh tangan gua. Itu dingin banget. Pas gua gini nanya, gua gibasin, astagfirullahaladzim. Gue susul si Aris, gue sampai teriak-teriak, Riz, tungguin Riz, tungguan ya. Si Aris teriak, tungguan, kayak gue kan nggak kode, tungguin. Nah berhentilah dia,
Gua lari tuh, wah gua gasruk aja bang pokoknya, turun ke bawah. Lu cepet amat sih jalannya Teris, cepet gimana, biasa aja ah. Itu tadi gua kehalang sama cewek tuh. Cewek mana lu teh? Itu tadi ada pendaki cewek. Tadi ceritanya teh, kata gua tuh, gua takut, kata gua tuh. Yaudah udah jalan. Nah, jalan lah. Singkat cerita, sampailah gua di persimpangan Bajuri lagi. Istirahat lah gua di situ bang. Nah, di simpang Bajuri gue istirahat lagi, biasalah. Udah break dulu di sini, istirahat dulu. Nah, kebetulan ada ketemu sama pendaki yang mau naik nih. Kalau ini pendaki bener. Nah, beneran ini sempat ngobrol dulu lah gitu. Nah, cuman kan gue duduk di shelter nih, ada yang shelter itu tuh. Nah, shelter agak di pojokan. Gue duduk, gue tuh masih mikir, gila itu gue ini masih pagi loh, siang-siang loh. Kok ada kata pikiran gue gitu. Nah, di telinga sebelah kanan gue ada bisikan bang. Bisikan itu suaranya nggak asing, yaitu suara si nenek itu. Oke. Cuman bisikannya ya yang sampai sekarang gue merinding ya. Kamu masih selamat gitu. Mana yang masih selamat? Suatu saat kamu pasti dapat sama saya. Kalau bahasa Indonesianya ya, suatu saat kamu pasti akan saya dapetin. Gue sempat astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak, gue dengar suara-suara nenek itu lagi. Udah aku ngomong, Riz, cabut deh, langsung yuk. Yaudah yuk. Akhirnya gue pamitan kan sama yang mendaki naik ke atas. Bang, gimana di atas? Rame nggak? Nggak ada, sepi. Gitu. Cuaca bagus nggak? Bagus, aman sih. Ya udah. Akhirnya pamitan dulu, hati-hati ya di jalan. Gitu. Pamitan, turun ke bawah. Sampai base camp nih, sampai base camp Cidahu. Di situ kita istirahat lagi kan, di situ istirahat lagi, ngobrol. Aris itu karena Aris ngobrol sama petugas di situ, ngobrol sama petugas di situ. Kata petugas di situ, waktu kita mau naik, kan ada 2 rombongan yang udah naik ke atas, tapi di atas itu nggak ada siapa-siapa. Tadinya Aris mau laporan kan, tadinya waktu si Maksi kan Aris sempat nanya nih, ada rombongan yang naik nggak? Ada 2 rombongan katanya, tapi kan setelah di atas kan sepi, nggak ada rombongan, takutnya ada apa-apa. Maksud Aris dia laporan seperti itu. Nah, setelah Aris laporan seperti itu, baliklah kita ke rumah Aris. Di situ kita ceritalah kejadian-kejadian di awal. Nah, gue ceritain kan, Riz, waktu di Kawaratu gue lihat sosok cewek gendong bayi di belakang lu. Ah, serius lu katanya. Terus pas di pertengahan jalur gue lihat perkampungan, Riz. Harus udah perkampungan 3 bulan yang lalu waktu lu dibawa ke sana. Iya. Terus sosok nenek-nenek itu masih ada, masih. Terus tadi juga pas kita mau turun di shelter Bajuri, gue dapat bisikan. Apaan? Sekarang gue selamat, suatu saat nanti gue pasti diambil. Kan Aris support gue ya, supaya gue nggak terlalu kepikiran hal kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue enjoy lagi lah. Nah, waktu gue nyampe rumah Aris kan bininya nggak ada tuh bang, kosong lah di rumahnya kan. Bininya nggak tahu lagi kemana. Gue juga pas ya gue lagi nyantai lah, udah beres-beres, udah bersih-bersih, bininya tuh datang. Kata bininya, betah amat di atas katanya, di gunung sampai 3 hari katanya. 3 hari. Gue sama Aris kan begini, kan Aris kan cablak kayak kocak orangnya. 3 hari di mana? Gue cuman 1 hari, nginep semalam doang katanya. Waduh, ntar dulu nih. Waktu kita 3 hari ini kayak gimana nih ya, Ji? Ya kan gue naik
sama Aris kan dari naik sampai turun kan cuma 1 hari kan, satu malam. 2 hari 1 malam lah ya. Nah, cuman kata istrinya, gue udah 3 hari. Waduh. Dan kita juga nggak menyadari bang. Dan lu ngerasa cuma 2 hari 1 malam? Iya, cuman naik kan, nginep, ngecamp semalam, paginya turun kan? Iya. Oke. Dan menurut pengakuan dari istrinya Aris ini 3 hari. Udah 3 hari. Oke. Di situ kan Aris sempat nggak percaya mau main bininya. 3 hari di mana? Cuma 1 hari doang, malam doang nginep di atas. Lihat tanggal dong, sekarang tanggal berapa? Dia lihat kalender. Iya kita 3 hari. Buset dah, 3 hari di mana? Kan kita jalan wajar-wajar aja. Nggak nyasar, nggak muter-muter. Padahal gua jalan ya jalan biasa. Nggak dibilang nggak disasar, nggak muter-muter di situ, enggak. Biasa aja jalan. Tapi lo sama Aris ini sadar ya, emang cuma 2 hari 1 malam doang? Iya. Naik ke atas, ngecamp 1 malam, paginya pulang. Paginya pulang? Iya, turun. Oke. Dan ternyata itu 3 hari? 3 hari kata istrinya. Setelah dicek di kalender. Tapi lu pas ngecek kalender bener 3 hari? Oh, lu kemana itu? Nggak tahu. Gokil sih Ji. Aduh. Mungkin suatu saat kalau dia mau gua ajak ke sini dia bakalan cerita lah. Si Aris ya. Cuman harus dibujuk dulu, nggak tahu dia mau enggaknya. Dan akhirnya lu kembali turun ke rumah dengan selamat di dua-duanya. Alhamdulillah selamat. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh lagi? Nggak ada. Oke nih. Sampai di 2019, 2020, cuman di 2019 ya gue memang didatangin sosok cewek pakaian zaman dulu, cuman bukan nenek-nenek itu. Oke. Ya, gue nggak tahu lah pokoknya. Tapi itu yang dari Gunung Salak juga? Iya. Oke. Dia nitip pesan atau gimana Ji? Enggak, cuman kayaknya tuh gimana ya? Nyamperin gue aja gitu, pengen deket gimana ya bang ya? Oh, gitu. Kayak pengen ngikut lo aja gitu. Waduh. Nah. Dan gue sih nggak kapok. Nggak kapok ya? Kagak. Tapi lo ada keinginan buat naik Gunung Salak lagi nggak? Pasti. Setelah walaupun lo udah diancam sama sosok nenek ini ya? Insya Allah kalau udah ke Ciremai sama Aris, insya Allah ya, udah lebaran tanggal 15 nanti gue naik Ciremai jalur Linggarjati, beres dari sana gue akan coba naik jalur Aji Saka. Pendakian Gunung Salak via Cidahu ya di tahun 2000 masih 18 bang. 18 ya. Iya. Nah kan lu sempat bercerita nih Ji tadi ya di belakang ya, lu sempat ceritain bahwa saja ini pendakian kedua lu nih. Betul. Setelah 3 bulan sebelumnya ini lu sempat gagal nih melakukan pendakian itu. Ji, kalau boleh sedikit aja nih lu kasih cerita kenapa sih bisa gagal di pendakian pertama itu? Sebelum tanjakan setan di pos Puncak Bayangan, gue dihadang sosok harimau putih bang. Cuman ukurannya segede kerbau. Wah. Dan akhirnya lu nggak melanjutkan perjalanan itu dong? Enggak, kita mutusin turun. Dan tadi juga lu sempet ngomong ngelihat desa gaib yang sebelumnya juga lu udah lihat. Iya, betul. Jadi pas gua turun di pendakian pertama gue itu ya, kan gua gagal ya. Kan gua turun lagi sampai pos Bajuri, gua ngecamp di situ sama teman-teman. Gua tidur duluan. Bangun-bangun gua ada suatu desa, bang. Yang gua nggak kenal desa itu. Dan di pendakian kedua gua ngeliat lagi, cuman itu benar-benar nyata, real gue lihat. Oh berarti yang di awal pendakian ini cuma mimpi? Seperti mimpi, tapi nyata. Cuma pas lu bangun itu lu ada di salah satu desa nih. Iya. Dan yang pendakian kedua lu ini setelah 3 bulan berlalu ya. Dan ini benar-benar nyata lu lihat desa itu. Iya. Dan tadi lu sempat ngejelasin ada sosok nenek-nenek nih. Iya. Itu gua di teror nenek-nenek itu di pendakian pertama gua. Oh berarti nyambung juga nih sama yang kedua ya? Betul. Oke. Nggak tahu dia tujuannya ke gua apa. Tapi pas setelah lu desa itu lu nggak sempet masuk gitu apa gimana Ji? Enggak. Atau pengen main gitu sih? Enggak. Pak, amit-amit deh.
Enggak Ji ya. Enggak lah, Berarti lu cuma masa bodoh lah. masa bodoh. Jalan aja terus. Heeh. Tapi nenek itu masih Ada memandang lu di simis pintu ya. gerbang. Oke. Berarti mungkin agak dendam dari yang pertama ini nih. Dari yang lu naik salah pertama ini mungkin ya. Mungkin nggak tahu jatuh cinta sama gua. Amit-amit Mungkin ya. nenek perempuan yang di tahun 2009 lu ngeliat itu mungkin itu kali aslinya. Dan tadi juga sempet di Kawaratu lu sempet ngeres ya, Iya. atau beristirahat ya. Iya. Nah di sini lu ngeliat di belakang si Aris ini ada sosok perempuan yang lagi gendong anak. Iya itu bang. Gua pokoknya cewek gendong anak aja. Itu masih siang situasinya Ji? Atau udah mulai sore apa? Udah mulai sore sih bang. Kurang menurut gua. Jam-jam 4 atau jam berapa gitu mungkin? Iya sekitaran jam segitulah. Cuman suasananya kelam aja gitu. Iya, meskipun Langitnya gitu ya. agak gelap gitu Iya. mungkin ya. Nah, tadi juga berarti lu ngelihat salah satu desa ini mungkin malam atau siang nih? Ji? Belum masuk maghrib dah. Kalau dibilang kalau belum masuk waktu maghrib belum. Berarti petang lah ya. Iya, padahal cuman kan tahu sendiri kan ya bang ya, kalau jalur Salak itu kan rimbun banget ya. Biarpun terang juga tetap aja gelap gitu, Lembab ya. lembab gitu, dan licin lagi jalurnya. Hingga lu memutuskan buat lanjutin perjalanan lagi nih sampai ke salah satu tempat tadi apa Puncak Bayangan. Puncak Bayangan. Nah, di sini lu ngeliat salah satu sosok yang dimana bisa kita katakan kuntilanak bukan, sundel bolong bukan, Karena genderuwo bukan ya. Mic lu mati. Nyala. Coba tes. Tes 1. Tes 1. Di pos bayangan ini lu sempet ngelihat satu makhluk nih. Iya, Yang dimana tadi lu jelasin bahwa itu bukan kuntilanak. anak, itu bukan sundel bolong. Cuman Yang lidah lu perhatikan itu lidahnya itu menjulur ke bawah, panjang. panjang. Dan di sini yang lihat bukan cuma lu aja nih, Iya. si Aris juga ngeliat. Iya, sobat gue lihat. Oke. Berarti Aris keren juga ya. Wih. Bisa disambit gitu ya. Tapi kabur tuh dia pas disambit gitu. Gua nggak tahu, pokoknya pas disambit kan gua shock ya ngelihat itu ya, tangan gua langsung diseret sama Aris. Lu ngeliat jelas mukanya kayak gimana gitu? Oke, matanya apa? Matanya tuh gini bang, Oke, kayak sipit gitu, kayak tar gitu ya. si lidah itu menjulur gitu ke sinilah. Dan untuk pakaiannya putih. Putih, cuman pakaian putih. Tapi dibilang kuntilanak ya bukan, sundel bolong bukan. Ya gue nggak tahu makhluk apa itu. Mungkin teman-teman semua tahu nih ya. Itu makhluk kayak gimana. Iya. Pokoknya kriterianya itu kayak gitu. Lidahnya panjang, matanya agak sipit ke atas gitu dan memakai baju putih. Ya, Nah, mungkin teman-teman semua kalau tahu bisa komen aja nih nanti di bawah nih. Gue juga masih belum paham juga sih itu makhluk apa. Nah, singkat cerita lu sampai di Tanjatan Setan. ya. Dan di sini berarti situasinya udah malam, Bang. Nah, udah gelap. Udah gelap ya. Iya. Dan ketika lu lagi naik, kaki lu itu ada yang ngebetot. Iya, narik. Si nenek ini. Iya, pas gue lihat. Oke. Dan nggak lama itu sempet di apa mungkin kayak ditubruk sama harimau putih. Iya, ditubruk si nenek itu sampai terlepas tangannya dari kaki gua. Berarti harimau putih ini mungkin baik ya. Iya, Kalau menurut tuh baik. baik. Secara nggak langsung itu kan nolongin lu gitu. Betul, Bang. Hingga lu sampai di puncak ini. Jak manik. Dan di puncak malam harinya itu lu ngeliat 8 tenda. Betul, dapat tenda. Nah, ini yang aneh lagi nih. Iya. Ini ya. Pas paginya itu lu nggak ngeliat. Nggak ada. Aduh. Pas keluar tenda tuh pagi-pagi karena pengen lihat pemandangan pagi hari ya. Pas buka tenda, gua keluar. Gua gini, loh tenda yang tadi malam mana? Kosong semuanya. Kosong. berarti. Cuma tenda lu doang. Tenda gua doang tunggah satu. Waduh. Nah, lu kan sempet berziarah nih ya, di Nah, makam ziarah itu ya. makam ya. Nah, tadi lu juga sempet jelasin lu ngeliat salah satu kakek ya, yang memakai baju putih dan memakai imamah putih nih. Dan lu tahu setelah di tahun dan lu tahu siapa nama kakek itu di tahun 2009 nih. 2019. 2019 ya. Iya. Lu tahu siapa namanya itu? Iya. Lu tahu dari mana nih? Atau mungkin di tahun 2019 itu lu sempat ketemu sama kakek-kakek itu lagi? Iya, sempet gua. Oke. Waktu gua naik jalur Cimelati. Dan ada orang itu. Ada kakek-kakek itu.
gue penasaran sama pendaki yang pas terlalu turun nih, Ji. Pendaki perempuan yang ada di tengah-tengah jalur. Nah, Itu tepatnya itu setelah lu melewati desa gaib itu yang Iya. ngelet ya. heeh, Dan nggak jauh dari situ ada perempuan. perempuan ini. Nah, setelan pendaki bang. Wah, keril gitu. Oke real, cewek gitu. Nah, udah gitu kan gua permisi kan ya. Dia duduk di tengah jalur, gua ngelewatin susah. Mbak, permisi kata gua tuh. Mbak, maaf mbak, saya mau lewat. Langsung menatap gua gini. Wajahnya pucat bang. Kayak mayat gitu. Pucat banget gitu. Putih. Sini ngeluarin kayak darah gitu. Dari matanya keluar darah. Kayak ada bercikan darah gitu. Dan pas lu mencoba melewatinya, lu agak sempet dipegang tangan lu. Dipegang Dan kan. Dinginnya banget. wah, setelah itu lu sempet ada berisikan di telinga Nah, kanan. di shelter penjuri ya. Nah, Suara sempet menerima nenek. berisikan nih dari nenek itu. Kalau saja lu sekarang bisa selamat nih. Nanti Suatu saat. lu bakalan kena. Maksudnya bakalan kena itu ketarik sama nenek-nenek ini mungkin. Mungkin. Aduh, Ji. Tapi kalau gua pribadi, yang namanya yang halus, roh jin atau iblis atau apa makhluk halus memang ada gitu bang. Gimana kita menyikapinya aja ya. Yang penting iman kita aja kuat gitu. Nah, selama kita selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah lah kita selamat. Benar banget sih. Yang penting adab kita aja dijaga. Ah, Pasti selalu ada yang nolong kita. apalagi kita kayak bertamu ke salah satu tempat ya. Iya, Apalagi emang tempat itu emang tempatnya dia nih. betul. Kita harus sopan lah minimal banget. Iya. Tapi lu nggak ada buat apa sih, nggak kapok lah ya buat naik ke Gunung Salak Nggak, ya. kagak lah. Oke, tapi Salak itu asik sih kalau buat Wih. menyendiri. Kadang-kadang selalu ada rasa kangen gue untuk ke sana bang. Dan tambah lagi kan salah satu teman lu ini si Aris ini kan AKMC sih. Wih, iya dong. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Enak lah ya buat naik gunung nih. Dia kayak rumah sendiri bagi dia gitu. Dan yang lebih gokil lagi nih Ji di sini yang tadi lu sempet bilang nih. Lu melakukan pendakian 2 hari 1 malam ya. Iya, betul. Dan ternyata pas lu turun, istrinya si Aris ini bilang lama banget naik gunung. Betah banget gitu. Betah banget di gunung. Nah. Mungkin dia ngerasa 3 hari. Iya, Wow. Gimana menyikapinya ya? gue juga bingung. Aneh nih Ji. Awalnya Aris juga nggak percaya kan. 3 hari di mana? Cuma nginep semalam terus turun lagi. Ini baru nyampe katanya. Lihat tuh kalender tuh katanya, kata bininya kan. Harus lihat kalender. Langsung pas udah lihat kalender dia nyamperin gua, Ji, kita benar-benar 3 hari di atas. Tapi lu nggak ngerasa 3 hari ya? Lu ngerasa cuma 2 hari 1 malam ya? Iya. Naik sampai puncak, ngecamp, pagi turun. Ya kalender nggak mungkin bohong, kayaknya nggak mungkin kelewat atau gimana gitu ya. Tapi gokil sih Ji, itu Ji. Gue baru ngalamin yang kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan ntar abang boleh lah dikit-dikit Kayak ngalamin. gitu ya, Oke nih Ji, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Salak ya. Iya. Ya Cidahu ya. Cidahu, pendakian kedua. Pendakian kedua setelah yang pertamanya ini gagal ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya, pesan-pesan buat teman-teman para pendaki, intinya kemanapun kita datang, entah itu ke gunung, ke hutan, ke pantai atau kemanapun lah, satu yang harus dijaga, sikap, sopan santun dan adab kita. Ikuti aturan. Ya, segitu aja bang, cukup bang. Dan jangan lupa melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Betul. Dan juga safety dalam melakukan pendakian. Betul. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Muji nih Bang. Thank you banget nih lu udah mau Siap. berbagi cerita lu untuk yang kedua kalinya nih. Siap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.